wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mulai kita akan membahas daripada muqaddimah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sekaligus nanti dijelaskan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, penjelasan secara global dan insyaallah penuh manfaat. Al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'ir salihin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyum as-samawati wal ardin, mudabbir al-khalaiq ajma'in, ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ila al-mukallafin lihidayatihim wa bayan syara'i'id din bid-dalail al-qat'iyyah wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarram bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustanirati lil mustarsyidin al makhsusi bi jawami'il kalim wa samahatid din, salawatullahi wa salamu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wa ala ali kullin wa sa'iris salihin. Kita mulai sedikit daripada mukaddimahnya. Selalu para ulama ketika mengarang kitab atau merangkum memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Quran, karena di setiap surat pasti diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Selain surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Kemudian juga mengamalkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, wa fi riwayat aktar wa fi riwayat ajdam. Setiap perkara yang diperhatikan oleh syariat tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut sedikit manfaatnya, kurang berkahnya. Walaupun kandungannya sangat istimewa, kandungannya sangat mulia, namun kemanfaatan yang dihasilkan sedikit. Kadang kalau kita ngelihat ceramah, wah ceramahnya enak, tapi pengaruh nggak ke dalam kita yang mendengarkan? Nggak pengaruh. Itulah enak tapi kurang manfaat. Makanan, wah kita lihat makanan di luar itu luar biasa. Jalan-jalan berbagai macam makanan
ngelihatnya, wah enak ini. Gizinya ada nggak? Nggak ada. Terus cuma dapat enak toh. Manfaat untuk tubuhnya nggak ada. Nah ini yang kurang diperhatikan. Ngarang kitab atau melakukan sesuatu itu jangan diukur hanya sekedar perbuatannya. Manfaat setelahnya ini apa? Nah, karena itu para ulama mengarang kitabnya dengan bismillah karena Nabi mengatakan kurang manfaat. Nah ini yang mereka khawatirkan. Mereka ingin ilmu yang mereka dapatkan itu manfaat. Sampai dalam satu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak manfaat. Karena itu diperhatikan. Apa aja yang diperhatikan dalam syariat? Sholat diperhatikan, tapi nggak sunnah. Nggak semuanya disunahkan. Yang sunnah itu seperti ini, mau belajar baca bismillah dulu, mau wudu baca bismillah dulu, mau makan, makan itu diperhatikan. Iya, kita diperintahkan oleh Allah makan yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, diperhatikan. Makan awali dengan bismillah. Wah, kalau sudah makanannya kelihatan enak, lupa bismillahnya, akhirnya nggak berkah. Sebab saat dia makan dibarengi oleh setan. Makanan yang dia makan nggak ada berkahnya sama sekali. Nah, karena itu perlu diawali dengan bismillah. Karena bismillah ini manfaatnya sangat banyak. Disebutkan bahwa siapa yang menulis di satu kertas atau buku dia mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim dan dia membaca dianjurkan dia membacanya. Jadi kalau mau nulis bismillahirrahmanirrahim juga dianjurkan membacanya. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim ketika hendak mau tidur 21 kali. Ini orang-orang tua dulu ngajarkan. Ayo mau tidur baca dulu bismillah 21 kali. Apa manfaatnya? Aminatil kalaila minasyaiton. Malam itu aman dari gangguan setan. Jadi kalau mimpinya gak aneh-aneh, gak mimpi diuber bunderu, ya, atau mimpi diuber wong gendeng, ya, kadang wis diuber-uber ngono mimpine sing apa nggarane lara atiku kok gak iso mlayu. Ya, engko moro-moro ketepuk ibu. Nah ini kalau baca bismillah aman. Nah, awali dengan bismillah 21 kali. Kemudian wa min mautil faj'ah. Insyaallah enggak akan mati mendadak. Loh kenapa kalau mati mendadak? Kasihan keluarganya. Mati mendadak itu membuat keluarganya kaget, shock. Siang lucu-lucuan, guyonan, malam cekakaan, subuh wis gak ono. Sing ngeloni sing paling kaget. Ngono. Nah, aman kalau baca bismillah ini ya maksudnya itu ada tanda-tandanya dulu. Jadi nggak sampai merasa kaget dan lain sebagainya. Kemudian wa amina baituhu minas sadiqah. Rumahnya aman dari maling. Ya, baca 21 kali aman dari maling. Gak perlu sapam, gak perlu. Penjaga gak perlu. Sudah bismillahirrahmanirrahim aman. Wong aman ya, dibuka lawangi, kuncine sepeda motor dimancepno ya itu aman kon iki. Lah iki duduknya mau karena maling. Ngei nang wong secara halus. Ya sedekah sir. Enggak seperti itu, tetap dikunci. Tempat yang berharga ditaruh tempat berharga. Tidur sebelum tidur memulai dengan bismillahirrahmanirrahim 21 kali, insyaallah aman dari maling. Dan banyak yang lain seperti ketika di bulan Muharram nulis bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113, kemudian dibawa kemana-mana, dijadikan di tempat yang mulia, di saku atau misalkan
itu tidak akan mendapatkan sesuatu yang membuat dia nggak senang untuk dia dan keluarganya sepanjang hidup. Nah, sekarang kita kan di akhir bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di hari pertama bulan Muharram itu nulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Dirinya dan keluarganya dijaga oleh Allah mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi. Sampai kapan? Sepanjang hidup. Maksudnya tulisannya gak hilang, gak harus hilang yang nulis sama aneh. Cuma sekali tuh. Ini keistimewaannya. Bukan berarti tulisan itu yang menyelamatkan, tidak. Ini wasilah Allah memberikan kita keselamatan dengannya. Dalam riwayat yang lain, siapa yang bangun tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah berikan dia rezeki. Apa rezekinya? Ridhonya Allah yang paling besar. Ridho ini di atas kenikmatan surga. Ya, ridho itu di atas kenikmatan surga. Dalam satu hadis disebutkan, idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim qalatil jannah labbaika wa sa'daik. Kalau ada seorang hamba itu membaca bismillahirrahmanirrahim, surga itu berkata, labbaika wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu. Allahumma inna 'abdaka fulanan qala bismillahirrahmanirrahim, Allahumma zahzihhu 'anil nar wa adkhilhu jannatak. Ya Allah, sesungguhnya hambamu fulan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jauhkan ia dari nerakamu, masukkan ia ke dalam surgamu. Banyak lagi keutamaan Bismillah yang tidak terbatas. Alhasil inilah menjadi alasan mengapa para ulama memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga ada satu pendapat ulama mengatakan kenapa kok mereka itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Nabi Muhammad SAW saat menulis surat menulis surat itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Nabi yang nulis, tapi Nabi memerintahkan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan surat itu dikirimkan kepada raja-raja yang saat itu belum masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad bin Abdullah ila Najashi ila Herakla dan seterusnya. Aslim taslam. Itu surat kepada para raja, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sama selalu diawali kitab selain dengan Bismillah, lanjutnya adalah Alhamdulillah. Ikut dengan Al-Quran. Kita baca Al-Fatihah, kita buka awal Quran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Juga mengamalkan hadisnya Nabi SAW, Innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bihi liyuthiba hamidahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai pujian yang disematkan padanya agar memberi pahala orang yang memujinya. Jadi harapan daripada pengarang kitab agar mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah mencintai pujian yang disematkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamdulillahi amanun lin ni'mati min zawaliha. Pujian kepada Allah itu menjadi keamanan daripada hilangnya nikmat. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wala in syakartum la in syakartum la azidannakum.
Bila kalian bersyukur, aku akan tambah. Maknanya tambah apa? Nikmatnya tetap ada, ditambahkan nikmat yang lain. Lah, dengan dia bersyukur, nikmatnya aman. Di antara cara bersyukur, di antaranya itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di situ menjadi aman daripada hilangnya nikmat yang kita miliki. Sebagian arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhamdulillahi thamaniyatu ahruf wa abwabul jannah thamaniyah. Kalimat alhamdulillah itu terdiri dari 8 huruf. Alif lam ha mim dal lam lam ha. Alif lam ha mim dal lam lam ha. Ada 8 huruf. Pintu surga juga ada 8. Faman qala alhamdulillah, siapa yang mengucapkan alhamdulillah, istahaqqa an tuftaha lahul abwabus tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya fayukhayyar bainaha ikraman lahu. Maka ia berhak untuk dibukakan 8 pintu surga tersebut, masuk dari pintu manapun, bebas. Dikasih pilihan. Kenapa? Memuliakan orang yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, tentunya bukan sekedar hanya alhamdulillah, 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 enggak. Selain membacanya jelas alhamdulillah, dia betul-betul mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Tuhan alam semesta, pencipta pemilik seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat, hewan dan yang lain sebagainya. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, Jumat atau sponsornya. Kalimat Rabbil Alamin, ada kalimat Rabb. Kalimat Rabbun itu artinya Tuhan, Malik. Tapi ada yang menyatakan kalimat Rabb itu adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling mulia, yang paling mulia. Sehingga bila seorang hamba mengucapkan, disebutkan dalam hadis, kalimat ya Rabb, memohon kepada Allah dengan menggunakan kalimat ya Rabb, Allah menjawab labbaika abdi sartata. Aku penuhi panggilanmu wahai hambaku, mintalah akan dikasih. Permintaanmu akan diijabahi. Dan yang lebih hebat lagi, kalimat Rabb ini kalau dibalik, Rabb itu kan Rabb dulu baru ba. Kalau dibalik ba dulu baru Rabb, itu juga mengambil dari nama Allah. Kalau kita hafal Asmaul Husna itu ada ya baru. Jadi Rabbu Allah, baru Allah. Nah, karena itu sampai dikatakan Ismullahil A'zam adalah kalimat Rabb, walaupun masih banyak perbedaan antara ulama. Dikatakan oleh sebagian ulama, siapa yang banyak menyebut nama Allah ini, ya Rabb, Allah akan mengijabahi doanya dan menuntaskan segala hajatnya. Qayyum samawat wal aradin, Allah adalah zat yang mengatur langit-langit dan bumi, yang menjaga langit dan bumi. Kalimat Qayyum itu juga nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Siapa yang mengucapkan kalimat ya Hayyu ya Qayyum, Allah hilangkan darinya segala yang mengganjal di hatinya, yang meresahkannya, yang membuat ia sumpah. Dan Allah akan memberikan dia rezeki sekiranya ia tidak mengiranya. Nah, karena itu kita diajarkan setiap subuh itu membaca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Siapa yang membaca ya Hayyu ya Qayyum 40 kali ketika terbitnya matahari,
Allah akan hidupkan hatinya, Allah jernihkan pikirannya, Allah mudahkan sesuatu yang sulit untuknya, dan Allah keluarkan dari lisannya itu kata-kata mutiara, serta hatinya dilampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keutamaannya banyak. Kalau keutamaannya kalimat ya hayyu ya qayyum banyak, alhasil itu sedikit daripada keistimewaannya. Mudabbiril khalaiq ajma'in. Allah adalah yang mengatur urusan makhluk. Apa yang diinginkan oleh Allah terjadi kepada makhluk tersebut akan terjadi. Allah yang ingin berkehendak untuk tidak terjadi, tidak akan terjadi. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada seseorang pun yang bisa memberikan kalau Allah menghalanginya, dan tidak ada orang yang bisa menghalangi kalau Allah memberinya. Sesemua atas kehendak dan ketentuan Allah, baik itu membahayakan atau memberikan manfaat, menjerumuskan atau menyelamatkan, semuanya tidak akan bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagi seorang yang berakal, seorang muslim, itu hendaknya dia tidak merasa bingung dengan urusan dunia. Dengan urusan dunia nggak perlu bingung, nggak perlu resah. Mengapa? Karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan kepada Allah, maka kita menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang senang, bahagia. Sampai dikatakan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Astagfirullahaladzim. Jadi qasidah ilzam bab rabbak itu apa ini? Ilzam bab rabbak wa tukul ladun was'alhum salama min daril futun. Apa itu? Alhasil di dalam qasidah-qasidah itu disebutkan tentang kita nggak perlu ngurusi dunia. Ya. Urusan dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan oleh Al-Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau mengatakan man arada izzad darain falyarih minad dunya jasadah wa qalbah. Siapa yang ingin kemuliaan dunia dan akhirat, maka tenangkan pikirannya, jasadnya dari urusan dunia. Jadi nggak perlu ngoyong-ngoyong ngejar dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kemuliaan dunia dan di akhirat. Ba'itsir Rasul, Allah yang mengutus para rasul, yang mereka berjumlah 313 dalam satu riwayat. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Yang harus kita hafal ada 25 daripada nama-nama Rasul, seperti yang disebutkan di dalam kitab Aqidatul Awam. Adamun Idrisun Nuhun Hudun Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba' sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita hafal. Jumlahnya 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Salawatuhu wa salamuhu alaihim. Salawat dari Allah, salam dari Allah dicurahkan kepada mereka para rasul. Diutus kepada siapa para rasul? Ilal mukallafin, kepada al-mukallaf. Mukallaf itu baligh aqil, orang yang baligh dan berakal, yang mendapatkan seruan daripada para rasul khusus untuk orang-orang yang berakal dan orang-orang yang sudah baligh. Kalau masih kecil enggak, karena itu mereka enggak ada kewajiban apa-apa. Belum baligh enggak ada kewajiban. Kemudian yang waras,
Kalau gila nggak ada kewajiban apa-apa, nggak ada kewajiban apa-apa. Untuk apa para rasul diutus oleh Allah kepada mereka? Li hidayatihim, untuk menyampaikan hidayah Allah kepada mereka, menunjukkan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayan syara'i'id din, dan menjelaskan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala bid dalailil qat'iyyah, dengan dalil-dalil yang kuat, yang paten, dalil yang tidak bisa dibantahkan, yaitu wawadihatil barahin, dan keterangan-keterangan yang jelas daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dari kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Suhuf Ibrahim, Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Syith, dan seterusnya. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal tersebut untuk menjelaskan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih, aku puji Allah atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, dan itu tidak terbatas. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Namun kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan iman. Kenikmatan iman itu yang ada di dunia. Adapun yang di akhirat, kenikmatan yang terbesar adalah ketika memandang Allah kelak di surga. Mudah-mudahan sebagaimana Allah berikan kita keimanan di dunia, dikuatkan pula keimanan kita di dunia, kelak di hari kiamat kita bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wa as'aluhul mazid, aku memohon kepada Allah untuk ditambahkan kenikmatan tersebut, min fadlihi, dari karunia Allah, wa karamihi, dan dari kemuliaan Allah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan, senang cerita jadi harus ada ceritanya. Sebagai penutup hari ini diceritakan bahwa ada dua orang yang buta. Ada dua orang buta duduk di jalan Ummi Ja'far. Jadi duduk di jalan yang biasa dilewati oleh Ummu Ja'far, seorang wanita yang dikenal dengan kedermawanannya. Lah salah satu dari dua orang ini mengatakan, Allahumma atini min fadlik, ya Allah berikan aku daripada karuniamu. Yang satunya, ini dua orang buta, Allahumma atini min fadli Ummi Ja'far, ya Allah berikan aku daripada karunianya Ummu Ja'far. Jadi yang satu minta langsung dari Allah, yang satu minta Allah melalui Ummu Ja'far. Lah biasanya Ummu Ja'far itu mengirimkan setiap hari dikirimkan kepada dua orang buta ini setiap hari. Jadi dua-duanya mendapatkan daripada Ummu Ja'far ini. Yang satu, yang pertama, yang minta langsung dari Allah dikasih 2 dirham. Yang satunya dikasih 2 roti dan ayam panggang. Di dalam roti ayam panggang itu ada 10 dinar. Jadi yang pertama yang minta langsung dari Allah dikasih hanya 2 dirham. Kalau yang satunya dikasih roti ada ayam panggangnya, 2 roti ada ayam panggangnya. Di dalam ayam panggang itu diisi 10 dinar. Itu setiap hari. Sehingga yang dapat dari Ummu Ja'far tadi itu, yang langsung mintanya lewat Ummu Ja'far, itu mengatakan kepada temannya yang dapat 2 dirham. Kenapa?
dianggap hanya dapat roti dan ayam. Nggak tahu di dalamnya adalah 10 dinar. Akhirnya ingin tuker, wis dirhammu kasihkan aku, dirhammu 2 dirham tadi kasihkan aku, ayamku ini ambil kasihkan untuk anak-anakmu. Nah, tahu di dalamnya ada 10 dinar. Barter 2 dirham dengan 1 ayam. Akhirnya suatu ketika pernah dilakukan itu. Ummu Ja'far mengatakan kepada yang minta daripada melalui Ummu Ja'far itu, yang ngomong, ya Allah berikan aku dari karunia-Nya Ummu Ja'far, itu mengatakan, bukankah pemberianku sudah membuatmu kaya? Kok sih jaluk maneh? Ya, setiap hari dikasih 2 roti, 2 ayam sama ayam, dalamnya ada 10 dinar. Kan banyak. Kok sih jaluk ae? Kok masih minta gitu loh. Akhirnya dijawab, enggak, engkau ini hanya memberikan kepadaku 2 roti dan 1 ayam. Akhirnya aku jual kepada temanku ini dengan 2 dirham yang kau berikan. Apa jawabannya Ummu Ja'far? Nah, di sini benar apa yang dia lakukan. Siapa yang minta kepada Allah, maka Allah akan memberinya dengan yang dia tidak kira. Dan siapa yang meminta kepada kami, maka Allah akan mengharamkan darinya sekalipun kita ingin membuatnya kaya. Jadi yang tadi minta kepada Allah, langsung minta dari karunia Allah, jalurnya walaupun diputar kembali kepada dia. Yang dapat 10 dinar setiap hari, akhirnya yang minta langsung dari Allah. Yang satunya karena mintanya kepada manusia, nggak dapat 10 dinar, hanya 2 dirham dan 2 roti saja setiap hari. Lah itu, di sini cerita ini menggambarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu jangan pernah kita berharap kepada manusia. Selalulah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang mengatur Allah. Sebab orang ketika berharap kepada manusia itu 99,99% Enggak diralat, 100% kecewa. Berharap dari manusia, kecewa. Kenapa? Manusia itu ada batas kemampuan. Lah, ketika di luar batas kemampuannya, kita karena melihat setiap harinya berbuat baik terus, bayangan kita, wah ini wis enak, nggak mungkin dia menolak saya. Suatu ketika dia ada masalah musibah, gak akan memberi. Kita yang terlalu berharap darinya kecewa. Tapi kepada Allah yang gak punya masalah, yang gak punya kekurangan, yang gak mungkin habis, kita lupa. Kita justru berharap kepada makhluknya. Karena itu dari cerita ini harus kita bawa bahwa jangan pernah kita merasa butuh kepada manusia. Butuhlah kepada Allah. Ya boleh kita menawarkan proposal kepada manusia, tapi jangan pernah berharap kita dapat darinya. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalurnya tetap dari Allah. Kita yakini bahwa itu dari Allah. Ini sering juga saya sampaikan kepada para pekerja di kantor atau pekerja di pabrik atau pekerjaan yang menganggap bahwa wah pasti, nggak ada yang pasti kecuali dari Allah, nggak ada yang pasti kecuali dari Allah.
yang memberikan rezeki Allah. Enggak, saya pasti kok setiap bulan segini. Ada suatu saat nanti kita akan merasa bahwa mana kepastian yang dulu dijanjikan. Kalau semuanya itu pasti, mana ada demo di jalanan? Nggak ada. Kenapa? Karena itu mereka terlalu berharap dari manusia yang ada kecewa. Coba dia berharap dari Allah, tidak akan pernah kecewa. Tapi tentunya perlu kesabaran, perlu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu dia akan mendapatkannya. Seperti orang buta tadi, dia nggak butuh dari siapapun, dari Allah, sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia tidak kira. Yang dia mungkin menganggap pertama dapat 2 dirham, ternyata karena dibelikan ayam, dalam ayamnya terdapat 10 dinar. Keuntungan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki yang halal, berkah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan keimanan kita kepada Allah, sehingga tidak ada yang membuat kita ragu dari urusan rezeki kita, pekerjaan kita, dan yang lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.